Nah, ini Nah, di sini menarik. feminis itu soal perjuangan kolektif. Perjuangan sebenarnya. kolektif. Bukan individual achievement. Ya, pertama ada mispersepsi soal Islam dianggap sama dengan Arab. Feminisme liberal merujuk pada liberalisme. Feminisme marxis merujuk pada marxisme. Feminisme radikal aja yang kemudian secara ekstrim kan melihat bahwa semua persoalan di dunia ini bersifat falosentrik. Oke, welcome to Soal Politik. Jumpa lagi di konten yang sudah lama off karena pengasuhnya lagi sibuk mengerjakan kegiatan-kegiatan duniawi. Nah, ini saatnya kembali melakukan pengabdian masyarakat. Dan gue sudah bersama Al Ustadz Kustan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat Mas Topo. Iya, udah lama ya Al Ustadz nggak kesini ya. Betul. Ya, tiba-tiba udah berubah aja kan. Iya, keren banget nih, Ri. Terima kasih sudah diterima. Ya, ini sumbangan umat ini. Wah, umat yang mana? umat oligarki. Ngeri. Nah, kali ini kita kembali di konten Filsafat 101 yang udah lama banget off ya. Terakhir kita bahas apa ya dulu ya? Filosofi cinta. Lu yang ngomong sebenarnya. Udah mau closing tiba-tiba lu ngomong platonik kan. Oh iya, platonic love ya. Platonic love. Ya, itu tuh tema penting kalau kata anak sekarang di Jaksel tuh. Dia bukan pacar gua. Jadi? Dia platonik gua. Weh. Ngeri. Emang lu master soal itu ya? Enggak, itu anak-anak Jaksel sekarang Jaksel. pakai term itu sekarang gitu. Jadi sangat nama Platon itu sangat terkenal di Platon apa Plato? Platonik Oh, ya. Jadi nama Plato itu sangat familiar, filsuf yang paling familiar di Jakarta Selatan. Iya. Setelah ini siapa namanya? Socrates. Karl Marx nggak mungkin terkenal di sini kan. Iya. Ya paling terkenal ya Plato lah. Karena Gue jadi inget dulu ada teman cerita kan, jauh-jauh sekolah ke Prancis cuma ngajarin kita untuk nyebut Plato sebagai Platon. iya Platon, ya, tergantung. Kita mau nyebutnya Plato apa Platon? Gitu. Gue Plato aja deh. Plato aja ya. Gue Platon. Ya karena dekat karena kita di daerah Jaksel sekarang. Kan? Iya. Dia anak-anak Jaksel bilang dia platonik gua gitu. Untung gue cuma numpang gede doang di Jaksel ya. Iya kan lu anak Jaksel banget. SMA di Jaksel, SMP Jaksel. Tapi ini apa namanya? Secara tampilan lu sangat tidak Jaksel tapi. Oh iya dong. Iya, Warga Bogor, KTP Jaksel. Kerja di selatan Jakarta sekarang. Nah, gini Al Ustadz, kita ngebahas soal feminisme. Ngeri. Ya, ini tema yang dekat sama anak Jaksel juga sekarang, feminis. Nah, terutama poster-poster eventnya Total Politik suka dikatain. Kenapa? Oh, ini acaranya kok all male panel nih gitu kan. Jadi gua sih yakin ya, gua ngundang Rocky itu komitmennya Rocky terhadap feminisme tuh nggak kecil gitu, terhadap gender equality itu juga nggak kecil. Gua juga secara terbuka gua ngaku gua feminis gitu. Ya. Radikal, liberal, ya apapun lah, yang penting gue punya perspektif feminis gitu, dan gue mengaku gue seorang feminis gitu. Nah, lu gimana ngelihat perkembangan feminisme di Indonesia gitu ya hari ini? Apakah sama feminis ini yang muncul di sosmed sekarang mempermasalahkan all male panels gitu? Misalnya ini salah satu aja ya. Kalau gue kalau di Total Politik punya alasan, ya gue sih yakin walaupun gak ada perempuan pun semua yang bicara di gue atau mayoritas lah paling enggak gue sama Budi lah punya komitmen paling gede terhadap gender equality, terhadap feminisme gitu, terhadap pandangan feminis gitu. Nah, lu sendiri gimana ngeliat? Iya. Kebetulan gue juga lagi penelitian tentang feminisme, khususnya feminisme Islam atau Islamic feminism. Ada yang nyebutnya Islamic feminism, ada yang nyebutnya Muslim feminism. Dan ini diskursus yang sangat masif. Kalau kita lihat misalnya di 2017 tuh ada KUPI. KUPI itu singkatan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon kalau nggak salah. Hostnya Kiai Haji Hussein Muhammad. Mereka menggunakan istilah ulama perempuan itu bukan hanya untuk perempuan yang menjadi ustazah dan ulama, tapi juga laki-laki yang punya concern terhadap tafsir feminis terhadap ayat-ayat Quran, hadis dan yang lainnya secara
feminis itu juga masuk kategori ulama perempuan. Nah, berarti kayak kemarin itu karena gua punya pandangan feminis gitu ya, gua punya komitmen terhadap gender equality, gua bisa dianggap bagian dari itu dong gitu. kalau lo menyeriusi menjadi ulama, kemudian menafsir Quran dan hadis secara gender equity. Enggak, di dalam acara Total Politik gua ngelihat politik punya gender equality gitu, ada side itu dari sisi gua gitu. Betul. Apalagi misalnya ruang-ruang untuk, kemarin salah satu responden ahlinya bilang ruang-ruang untuk feminisme itu makin besar di Indonesia. Salah satu narasumber ahli itu bilang misalnya di tahun 2000-an ketika beliau bekerja itu mau ngomong feminisme dalam Islam aja takut-takut. Ibaratnya takut tabrak tembok gitu. Karena nanti begitu udah tabrak tembok nggak bisa kemana-mana, udah ada stereotyping dan seterusnya. Tapi sekarang makin terbuka, Ri. Dan kalau kita lihat sejarahnya, waktu gue turun ke kampung lo berapa waktu lalu akhir Mei. Ya kampung lo juga. Tapi lu nggak ada di situ. Gue ke Bukit Tinggi wawancara salah satu narasumber ahli di YIN Bukit Tinggi. Sekarang udah jadi UIN Jamil Jambe per Juni. Itu di Minangkabau. Kalau gue nyebut Minangkabau di era sebelum 1945 berarti termasuk Riau sekarang. Itu ada sekitar ini penelitian orang sebenarnya. Jadi data sekunder di penelitian gua. Dari 1900 sampai 1945 itu ada 209 media cetak di Minangkabau, termasuk Riau di daerah tadi. Minangkabau daerah ya. Minangkabau. Ranah dan rantau ini. Ranah dan rantau itu. Dan dari 209 itu ada 8 media cetak berupa majalah maupun koran yang fokusnya pemberdayaan perempuan. Salah satunya misalnya Sunting Melayu, Asrak itu misalnya pemretnya ada Rustam Effendi. Nah itu terbit secara reguler dan bahkan subscribersnya sampai ke Singapura. 1900 sampai 1942. Nah artinya gerakan feminis itu sudah ada di Nusantara sebelum Indonesia berdiri gitu. Dan salah satu narasumber ahli di Bukit Tinggi bilang bahwa ada 3 tokoh perempuan. Selain Rasuna Said ada Rohana Kudus, ada Rahmah El Yunisia, kita tahu dia bikin Diniyah Putri di Padang Panjang. Nah yang menarik sebenarnya Rohana Kudus karena pers. Fokusnya bukan hanya ke ekonomi, tapi juga bikin pers, sehingga perempuan bisa menyuarakan isi akalnya secara terbuka lewat tulisan. Padahal belum demokrasi. Belum demokrasi dan masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda gitu. Dan Bu Rahma El Yunisia bahkan bikin satu Bu Rohana Kudus bikin sekolah entrepreneurship untuk melatih perempuan dan bisa bikin links dengan luar negeri untuk menjual produk-produk kerajinan tangan. Artinya pemberdayaan perempuan itu berjalan dan perempuan bisa mandiri secara ekonomi. Kita tahu misalnya di Minangkabau garisnya garis ibu kan, nasabnya nasab ibu. Jadi perempuan menjadi berdaya bukan hanya karena mengelola harta pusaka yang menjadi milik kaum, menjadi milik keluarga besar, tapi juga bisa menghasilkan produk manufaktur untuk dijual ke daerah lain dan ke luar negeri. Itu luar biasa gitu. Sehingga gerakan feminis di Minangkabau itu bukan hanya soal kesetaraan peran, tapi juga pemberdayaan wanita secara pendidikan dan secara ekonomi dan secara rasional lewat penulisan di media-media cetak itu. Nah, hari ini kita lihat misalnya media cetak di Indonesia berapa banyak yang perempuan bisa fokus ke situ. Ada jurnal, tapi hanya jurnal misalnya. Jurnal perempuan gitu. Tapi tidak sampai angka 8 kan seperti dulu gitu. Artinya tingkat literasi perempuan di wilayah Minangkabau tadi cukup luar biasa. Mereka tidak hanya bisa baca tulis Arab tapi juga huruf Latin gitu. Dan subscribersnya jalan gitu. Sayangnya dokumentasinya tidak cukup lengkap, misalnya di Perpusnas itu tidak cukup lengkap sehingga kita harus pergi ke Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minang di Padang Panjang untuk mengakses itu. Atau di Leiden mungkin. Atau di Leiden gitu. Di dunia maya itu hanya ada beberapa sampel dari majalah-majalah dan koran-koran perempuan itu. Artinya feminisme sebagai gerakan itu di Indonesia punya historical trajectory, punya trajektori historisnya dan bukan hal baru gitu. Jadi fenomena KUPI itu memang cukup masif tapi bukan yang pertama sebenarnya. Memang pemberdayaan perempuan di Minangkabau itu baru fokus ke pendidikan, ke ekonomi,
belum ke wilayah tafsir Quran dan hadis. Nah, sekarang KUPI mungkin bisa dibilang sebagai kelanjutan untuk menafsir teks-teks Quran dan hadis itu secara pro perempuan. Dan kebetulan sudah ada tadi misalnya yang udah gue sebut di awal, Kiai Haji Hussein Muhammad yang memang menafsir dan bahkan menyarankan dalam tulisan-tulisannya agar dalam institusi keluarga misalnya kita tidak lagi menggunakan fikih ibadah, tapi menggunakan fikih muamalah, sehingga hubungan suami istri itu tidak lagi berlangsung secara patriarkis, tapi kolaboratif dan harus ada konsen. Misalnya lu mau ngajak sorry itu saya jima gitu, itu harus ada bahasa konsen. Indonesia dong, jangan bahasa mengajak kan anak jaksel, anak jaksel. Paps kalau kan. Pose picture. Mau mengajak hubungan badan itu harus ada konsensus antara suami dengan istri. Tidak bisa kemudian suami menafsir, oh kamu tidak mau diajak hubungan badan, kemudian tidak mau beribadah. Menurut satu narasumber gue itu sakit jiwa kayak gitu. Karena harus ada pendekatan secara psikologis, harus ada foreplay dan seterusnya gitu. Nggak bisa laki-laki memaksa. Nah, kemudian Kiai Hussein Muhammad punya murid juga, Dr. Fakiyuddin Abdul Qadir, yang disertasinya diterbitkan jadi buku. Ini menarik, Rik. Ada perspektif namanya mubadalah. Mubadalah itu bahasa Arab yang kalau dialihbahasakan itu kira-kira resiprokalitas dan atau kesalingan. Jadi suami dengan istri itu timbal balik, setara, tidak lagi kemudian suami sedikit lebih di atas daripada perempuan. Nah, efeknya panjang. Bahkan ayat-ayat Quran yang ditafsir secara patriarkis itu misalnya membolehkan Anda mau menikah, ambillah 1, 2, 3, 4 istri, tapi kamu harus adil. Tapi sesungguhnya kamu nggak bakal adil. Nah, mubadalah ini yang dikembangkan oleh Dr. Fakiyuddin Abdul Qadir dengan hormat menyarankan kalau apa yang boleh untuk laki-laki itu juga boleh untuk perempuan, apa yang tidak boleh untuk laki-laki juga tidak boleh untuk perempuan. Sehingga kalau poligini, jadi ada poligami kebagi dua, poligini untuk laki-laki, poliandri untuk perempuan. Kalau poligini untuk laki-laki itu boleh, seharusnya poliandri boleh, tapi kan nggak boleh. Nah, oleh karena itu poligini dalam tafsir perspektif mubadalah tidak membolehkan poligini. Nah, ini terobosan yang menarik sebenarnya. Belum lagi misalnya di institusi perkawinan atau pernikahan Indonesia, kalau lu buka buku nikah lu, di bagian belakang tuh ada namanya sigat taklik. Itu kalau lu disuruh baca, lu harus baca. Jadi bukan cuma tanda tangan. Di situ lu ngomong bahwa saya mengizinkan istri saya, kalau istri saya tidak redho dan seterusnya, dia bisa meminta cerai. Nah, itu gue baca tuh. Nah, lu baca. Gue semua buku tuh gue baca tuh. Nggak, pada saat lu akan nikah, lu membaca itu nggak? Declare itu nggak? Nggak. Tanda tangan doang kan? Nah, setelah itu baru gue baca. Setelah itu baru lu baca. Dan perempuan, istri cuma cukup bayar 10.000, kemudian jatuh talak pertamanya kalau nggak salah. Kalau gue baca dulu itu gue pahamin teks dan konteksnya, nanti acara pernikahan gue bisa lama dong. Bisa nggak selesai kan? Lu tahu nggak yang ngusulin itu siapa pertama? Ternyata bokapnya Buya Hamka. Oke. Menurut satu tulisan beliau ketika gue riset di lapangan kemarin. Buya Hamka. Hamka juga. Haji Abdul Malik Karim Aramullah itu. Nah, sebagai catatan kaki kan Hamka itu akronim atau singkatan dari nama bokapnya beliau. Nah, itu ternyata tenggelamnya kapal Van der Wijk yang Anda tahu kan. Ya kan itu kan. Karena Pevita Pierce yang main kan. Anda tahu itu kan. Tapi nggak tahu penulisnya. Hayati lelah bang katanya gitu kan. Hayati pantang buah Hayati pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Luar biasa. Cocok lu jadi datuk nanti. Ini udah Zainuddin. Ya, udah Zainuddin. Hayatinya lelah kan. Lelah, ya. Nah, jadi ternyata terobosan yang sudah ada di Minangkabau sejak dulu kala dan kemudian diadopsi oleh KUA kita. Itu mirip kalau di Mesir itu belakangan ada namanya Khola itu mirip kayak gitu, kayak sigat taklik. Jadi seorang perempuan tidak perlu misalnya membuktikan bahwa dia mengalami kekerasan fisik atau bahkan kekerasan psikis, dia cukup melakukan hal yang sama dengan sigat taklik itu. Kalau di kita 10.000 gitu. Nah, ini sebenarnya terobosan yang sangat maju dan para ahli feminis Islam di luar itu mengakui di Indonesia ini ada perkembangan gerakan feminis yang cukup masif, khususnya setelah KUPI itu.
Tapi sebenarnya yang mereka miss adalah sebelum Indonesia merdeka sudah ada gerakan feminis berbentuk pers, pemberdayaan perempuan, pendidikan lewat Dinia Putri di Padang Panjang. Dan orang Malaysia kalau berkunjung ke Sumatera Barat kan yang dilihat sebenarnya dua hal. Selain belanja ke kampung lu, itu kan juga pasar atas ya. Pasar atas itu kan juga ngelihat Dinia Putri itu dan Dinia di Padang Panjang itu. Artinya Rama El Indonesia itu punya eko yang cukup besar di luar sana gitu. Nah, ini yang kita miss sebenarnya dari para aktor gerakan feminis pra kemerdekaan Indonesia. Jadi apabila kita pahami gitu bagaimana secara historis gerakan feminis itu muncul di dalam kehidupan kultural kita gitu. Kira-kira apa pelajaran yang paling penting untuk para feminis hari ini dari apa yang lu udah sebutkan gitu? Nah, itu pertanyaan menarik tuh, Ri. Ya. Sebenarnya gue belum ada jawaban yang ajak untuk itu. Karena Tapi gue tahu feminis hari ini tuh poster aja di komentar. Nah, itu menarik. Sebelum gue lupa, soal all male panels itu sebenarnya tidak lagi menjadi fokus perhatian sebagian feminis laki-laki maupun perempuan. Misalnya ada satu dosen di Surabaya misalnya ngomong bahwa gue udah gak fokus lagi ke situ. Gue lebih bukan fokus ngelihat apa jenis kelamin panelisnya, tapi apa kontennya gitu. Pro gender equality dan equity apa enggak gitu. Lebih ke situ karena hari ini semakin banyak media exposure tentang kesetaraan gender, apalagi MDGs. Pemerintah kita mengadopsi itu dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuat dinas-dinas di seluruh kabupaten untuk memproteksi perempuan dan anak gitu. Gender mainstreaming and so on itu. Betul. Ya. Nah, artinya negara mengadopsi MDGs kemudian memberikan ruang cukup besar bagi orang untuk menjadi lebih literate terhadap isu kesetaraan gender. Ini nanti ada aja nih orang-orang goblok komentar di sini nih bilang ini ngomong perempuan feminis kok pembicaranya laki-laki dua-duanya katanya. Nah, ada aja tuh pasti tuh. Padahal kita sebagai orang Minang yang feminis dan matrilineal itu kan gue mungkin lebih feminis daripada sebagian perempuan mungkin. Nah, memang yang menjadi pelajaran menarik adalah ternyata diskursus feminisme Islam ini punya rekam jejak sejarah yang luar biasa, tidak hanya di Indonesia dan di luar. Dan kalau kita baca misalnya buku Simone de Beauvoir itu pacarnya Sartre. Sartre kan bukan pacar sih, tapi mungkin FWB lah kalau sekarang. Friends with benefit. Iya, dia kan sama-sama dapat benefit. Iya. Nah, itu dalam gue nggak bisa baca bukunya yang Prancis, gue bacanya yang bahasa Inggris. Iya, sama lah. Je ne parle pas français. Itu bahasa ngapak. Enggak, itu bahasa Prancis, gue nggak bisa bahasa Prancis. Itu kayak gue waktu SMA belajar bahasa Jerman. Ustadz. Jadi dari gua kelas 1 sampai gua kelas 3, gua cuma tahu satu kalimat aja. Ikhlibede. No, itu udah pasti. Itu mainstream banget Anda gitu. Ada satu kalimat yang gua tahu. Enzul di Genzi. Apa itu artinya? Izin keluar. Kalau nggak bisa itu nggak bisa keluar, Bos. Gue ingat satu kalimat lagi, Ri. Apa? Saya itu. Ich bin nach Deutschland in 2007 geflogen. Apa itu? Gue pergi ke Jerman tahun 2017 terbang gitu. Gue terbang ke Jerman tahun 2017. Jadi geflogen itu kata kerja. Only the dead has a time to learn German. Iya. Tapi paling enggak kan semuanya dibaca, enggak kayak Prancis membaca penulisan sama pembacaan beda. Nah, jadi gimana? De Beauvoir nulis dalam The Second Sex itu bahwa masyarakat Arab Badui yang pindah-pindah itu sebelum Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam, menurut Simone de Beauvoir mereka itu matriarki. Sayangnya Simone tidak menjelaskan apa referensinya gitu. Matriarki loh ya, bukan matrilineal doang. Matriarki artinya perempuan berkuasa. Dan kita lihat misalnya dalam sejarah Yudaisme, Christianity, Islam, ada misalnya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu masih hidup, ketemu dengan ratu siapa, Ri? Yang mana? Balkis. Itu kan perempuan duduk di puncak kekuasaan. Nah, yang menarik adalah kaum feminis sekarang, baik yang liberal, yang marxis, itu belajar bahwa tidak mesti seorang perempuan ketika berkuasa di posisi CEO, presiden, mohon maaf misalnya yang pernah jadi presiden, ketua DPR, ketua DPR, belum tentu memiliki komitmen kuat terhadap gender equality. Betul. Karena bisa jadi seorang CEO perempuan itu justru
kalau istilah salah seorang narasumber itu menjadi sadis terhadap buruh perempuan gitu. Karena ketika seorang perempuan menjadi CEO, dia berpikir dan bernalar seperti layaknya CEO laki-laki, dan itu dianggap sebagai pencapaian individual. Bukan perjuangan kolektif gitu. Betul. Nah, ini di sini feminis itu soal perjuangan kolektif. Perjuangan kolektif. Bukan individual achievement. Betul. Nah, ini poin penting nih. Nah, kalau kita lihat secara teoritik kan feminisme selama ini kebagi 4. Ada yang liberal, ada yang radikal, ada yang sosialis, ada yang marxis. Nah, yang Islam ini nih menarik. Karena tidak hanya mencoba menafsir ulang teks-teks Quran dan hadis, tapi juga terjadi semacam pembelahan. Dengan hormat, misalnya di New York ada Profesor Etin Anwar, itu dalam beberapa publikasi yang gue baca memisahkan definisi feminisme Islam dengan feminisme Muslim. Padahal istilah Muslim itu kan merujuk pada orangnya, society, pada agensinya. Person. Nah, beliau dalam tulisan-tulisannya di tahun 2018 gitu ya menuliskan bahwa feminisme Islam itu khusus untuk perempuan yang punya komitmen kuat terhadap tafsir feminis terhadap Quran dan hadis. Nah, untuk ulama perempuan yang laki-laki, maksudnya para ulama laki-laki yang punya keberpihakan terhadap agenda perempuan, itu masuknya kategori feminisme Muslim. Nah, ini menurut gue satu struktur logis yang agak bermasalah, dan itu yang menjadi pemicu buat gue riset tentang struktur logis feminisme Islam. Gitu. Kita masuk lagi ya. Banyak tokoh-tokoh penting dalam gue mau nyebutnya biar lebih aman adalah para feminis di dunia Muslim. Kan memang ada satu tafsir struktural yang mencoba untuk mendiskriminasi perempuan gitu sehingga muncul feminis di dunia Muslim. Kalau gue lebih suka pakai istilah itu gitu. Siapa namanya yang Mesir, Fatimah Merisi ya gitu ya. Nah, apa yang membuat tokoh-tokoh feminis Muslim terutama itu pemikirnya aja nggak jadi arus utama di dalam pemikiran feminis secara keseluruhan. Kalau hari ini kan kita dengar feminis Indonesia yang paling top kan misalnya kayak Gadis Arifia gitu misalnya. Terus apalagi feminis yang agak terkenal di Indonesia ya orang-orang NGO lah ya kebanyakan gitu. Yang mana itu approach-nya sangat sekuler gitu. Nah, gue nggak ngelihat ada seorang pemikir progresif Muslim perempuan yang mampu mempengaruhi diskursus feminis secara menyeluruh. Nah, kebetulan kan ibu mertua gue dulu ketua Pusat Studi Wanita. Ya, PSW UIN. Nah, jadi gue beberapa kali nganter beliau ke kampus itu gue dengar pendapat-pendapatnya sangat progresif. Waktu zaman-zaman baru COVID kan ngajar online tuh. Jadi dia di mobil ngajar di belakang, gue sama istri gue di depan. Gue nyetir tuh. Gue selalu dengerin ibu mertua untuk menjelaskan soal bagaimana feminis muncul di dalam tradisi keislaman. Ada satu penjelasan yang sangat menarik waktu itu. Betul. Gue lupa surat An-Nisa ayat berapa ya. An-Nisa paling banyak. Ya, soal Arija dan Az-Zakar gitu. Muzakkar. Ya, Az-Zakar gitu. Dia asal katanya kan Az-Zakar gitu. Gue ini salah satu penjelasannya yang gue ingat sebenarnya hari ini. Gue lagi nyetir tuh padahal. Kata ibu mertua gue gini. Jadi perempuan bisa jadi kepala keluarga apa enggak gitu. Jadi pertanyaannya kayak gitu tuh, sangat radikal gitu. Ini ngajar di FKM apa di FISIP? FISIP dong. Ya, Oma. Beda. Salam Bu. Aku mendengarkan kuliahmu di mobil waktu itu. Ya kan? Terus. Ya kan? Perempuan kepala keluarga bisa perempuan apa enggak? Jadi ada mahasiswanya bilang nggak bisa Bu, karena laki-laki ini dilebihkan bla bla gitu kan. Jadi apa dalilnya gitu? Dia ngomong lah di dalam surat An-Nisa, ada yang ngutip surat An-Nisa tuh, gitu kan? Jadi harus laki-laki Bu di dalam surat ini. Gitu. Coba kita lihat katanya suratnya. Di situ dia pakai kata Arija. Gue lupa persis ayatnya tuh, lu cari aja sendiri gitu kan. Ini yang gue ingat karena gue lagi nyetir ya. Disclaimer dulu. Digunakan kata Arija. Arija itu artinya dalam bahasa Arab bukan laki-laki, tapi maskulin. Gitu. Yang laki-laki itu adalah Az-Zakar.
Az-zakar itu laki-laki. Jadi kalau perempuannya maskulin Bisa. karena perempuannya harus kuat. Ini soalnya siapa yang bisa jadi maskulin? Nah gitu tuh. Jadi ada penjelasan kayak gitu. Kalau perempuan misalnya ciri-ciri masculinity itu apa? Independen gitu misalnya. Terus dia punya knowledge, punya network gitu. Harus konsisten nggak? Hah? Harus konsisten nggak untuk maskulin? Maksudnya harus konsisten. Berpikirnya harus konsisten. Gua nggak tahu ya. Maksudnya itu menarik kontennya nanti kita bisa bahas ya. Maksudnya ini soal logika Aristoteles apa bukan? Iya, gitu. Jadi gua soal logika Aristotelesnya itu. Jadi menjelaskan konstruksi maskulin di society itu kayak apa. Apabila seorang perempuan bisa memiliki konstruksi itu dengan lebih lebih kuat gitu. Ya nggak ada masalah perempuan menjadi kepala keluarga gitu. Jadi ada tafsir yang kayak begitu gitu. Jadi ini progresif sekali gitu kata gue kan. Ini kalau orang kampung gue dengar bahaya nih. Walaupun ada bundokan doang. Ada bundokan doang, tapi ini agak pinggir jurang nih tafsirnya gitu. Kalau perempuan independen punya keuangan yang kuat, punya network yang kuat, dia bisa nggak patuh suami gitu kan, dipahaminya kayak gitu. Padahal ya belum tentu begitu gitu kan ya konteks tafsirnya. Tapi yang terjadi hari ini kan kayak gitu. Nah pertanyaan gue adalah apa yang membuat hari ini kita jarang temukan pemikir feminis yang Muslim atau feminis in the Muslim world gitu, itu mempengaruhi wacana feminis secara menyeluruh. Kita kan tahu beberapa lah, mungkin di arsitek itu ada nama Zaha Hadid itu kalau pernah dengar gitu. Itu juga punya warna sendiri juga, tapi lebih ke arts gitu ya. Nah ya di dalam dunia pemikiran kayak apa gitu. Ya pertama ada mispersepsi soal Islam dianggap sama dengan Arab yang patriarkis itu, dan kebetulan bahasa wahyu dalam Islam itu dalam bahasa Arab. Itu diskusi yang lain sebenarnya. Nah kemudian barangkali belum ada frameworks yang bisa memungkinkan orang dengan kemampuan tertentu untuk menafsir Quran dan hadis secara feminis. Nah tadi kenapa gue sebut di awal Dr. Fakiyuddin Abdul Qadir dengan hormat, karena beliau dalam disertasinya yang diterbitkan itu menawarkan perspektif mubadalah itu. Nah yang belum tadi gue sebutin adalah ada 3 langkah. Yang menarik itu langkah kedua, bahwa dalam menafsir teks Quran dan hadis itu tidak fokus pada subjek yang disebut, tapi fokusnya pada predikatnya, pada kata kerjanya gitu. Kalau predikat, dan kalau di studi Quran, gue nggak pernah studi Quran, tapi itu ada levelingnya lagi. Apakah satu ayat itu berlaku untuk umum, untuk laki-laki saja, perempuan? Pak Quraisy dan kawan-kawan yang paling senior paham, lah. Ya kan? Nah itu dilihat lagi, kalau misalnya memang berlaku umum, maka predikat yang berlaku atau mengikat untuk laki-laki juga berlaku dan mengikat untuk perempuan. Sehingga tidak fokus pada subjeknya tapi pada predikatnya gitu. Nah di Indonesia sebenarnya setelah reformasi 98, di tahun 99 kalau nggak salah Profesor Nazaruddin Umar yang imam besar Masjid Istiqlal, itu kalau saya tidak keliru disertasinya terbit menjadi buku, dan itu mungkin buku pertama yang terbit di era reformasi tentang tafsir feminis dalam studi Quran. Nah ini kemudian berkembang dan kemudian muncul tokoh-tokoh lain Kiai Haji Hussein Muhammad, Fakiyuddin Abdul Qadir dan seterusnya. Kenapa tidak mempengaruhi wacana feminisme liberal, radikal, marxis? Dan sorry gue potong dulu. Dan yang sekuler ini cenderung juga sinis sama yang agamis gitu kan? Betul. Karena padahal ada tafsir-tafsir yang cukup progresif. Misalnya ada Profesor Aminah Wadud, seorang Afro-Americans yang dalam salah satu artikel jurnalnya menafsir bahwa peristiwa Sodom dan Gomora itu bermasalah bukan karena praktik homoseksualitasnya, tapi karena proses pemerkosaannya. Nah ini ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Ini agak pinggir jurang juga sebenarnya. Itu Profesor Aminah Wadud ya. Bukan kita yang ngomong, itu Profesor Aminah Wadud. Kita aja ngeri ya. Kita aja ngeri ngomong itu. Iya, apalagi ya maksudnya yang ngerti. Tapi tidak semua feminis Muslim, tidak semua feminis Islam sepakat dengan itu juga gitu. Betul. Justru keragaman tafsir feminis terhadap Islam ini yang lebih menarik gitu. Buat kita yang nggak pernah studi Islam secara formal dan kita belajar feminis secara sekuler, ini menarik. Gitu. Dan makanya gue pernah belajar feminisme secara formal soalnya. Dan sekuler. Di sosiologi cukup ini ya sekuler cukup
cukup dibahas lah waktu gua kuliah dulu ya, dan ya memang salah satu keresahannya kan bagaimana muncul kan paradigm macam postkolonialisme atau postkolonialisme yang mana melihat tradisi ilmu pengetahuan itu didominasi oleh orang barat, kulit putih dan sudah mati gitu kan. Jadi ada 3 jenis orang itu, sehingga pemikiran-pemikiran yang memiliki warna dari Loriong gitu kan, yang menjadi tujuan dari bangsa-bangsa Eropa, itu menjadi sesuatu yang sangat mulai dimunculkan. Terbukti setelah munculnya orientalismnya Edward Said itu di jurusan sosiologi UI, itu kan ada pohon pengetahuan sosiologi tuh. Itu dipasang udah ada foto Ibnu Khaldunnya di atas. Iya, paling atas setelah ini. Karl Marx, Durkheim. Ya paling abis itu Agus Comte ya kan, terus ada baru muncul 4 nama besar itu, The Four Giants of Sociology itu kan. Ya ada Simmel, terus Karl Marx, Max Weber sama Emil Durkheim gitu. Nah, itu merubah tatanan ilmu pengetahuan secara menyeluruh gitu. Nah, termasuk di dalam feminisme. Wacana-wacana yang dianggap periperi di dalam diskursus dominan itu mulai muncul juga. Kita pernah dengar teori soal subaltern gitu misalnya. Gayatri Spivak gitu. Itu sempat ngetren banget, dan Gayatri Spivak pernah ngasih lecture di UI juga waktu itu gitu. Muncul gitu. Dan gue ingat betul tuh ada dialog Gayatri Spivak sama orang tuanya ketika dia menerjemahkan dekonstruksinya Derrida gitu, on grammatical ya. Itu emaknya nanya gini, "Wah, ini buku saya terjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Apa guna buku ini untuk perjuangan komunis kita?" Emaknya Gayatri. Emak Gayatri Spivak itu ini tokoh Partai Komunis India gitu. Nah, poin gue adalah ini mulai muncul dan mempengaruhi diskursus feminisme, bahkan diskursus social science secara umum. Ya. Nah, gue nggak tahu di Islam ini mungkin gue yang paling familiar ya Fatimah Mernissi. Sebelum itu ada laki-laki misalnya yang cukup radikal, Hasan Hanafi gitu misalnya, yang radikal juga kiri Islam, bahwa teologis itu soal interpretasi gitu kan. Ya, cukup merebohkan juga. Ada bedanya, Ri. Kalau kita lihat feminisme secara umum kan masing-masing variabel feminisme ini kan merujuk pada ideologi yang berbeda. Feminisme liberal merujuk pada liberalisme. Feminisme marxis merujuk pada marxisme. Feminisme radikal aja yang kemudian secara ekstrim kan melihat bahwa semua persoalan di dunia ini bersifat falosentrik. Falosentrik itu merujuk pada falus, pada mohon maaf, penis gitu ya. Dan Islam pun merujuk pada Islam, itu ideologi yang berbeda. Sehingga agak sulit kalau misalnya ada semacam interseksi atau ada semacam saling tarik-menarik, karena memang masing-masing variabel dari feminisme ini merujuk pada ideologi yang berbeda, dan masing-masing ideologi itu sudah sangat mapan gitu. Kecuali misalnya memang ada seorang feminis muslim yang dia sosialis atau marxis gitu. Itu sangat mungkin ada kemudian perkembangan wacana yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ada interseksi di situ. Nah, karena feminisme sendiri itu semacam pertemuan dari berbagai ideologi yang kemudian memiliki cara tafsir dan pergerakan melawan patriarki yang berbeda gitu. Kalau kita lihat misalnya kampung kita gitu, Ri. Salah satu narasumber gue di Bukit Tinggi bilang, jangan pernah kita menggunakan istilah feminisme sekalipun di Bukit Tinggi. Karena apa? Asosiasinya sudah peyoratif, sudah negatif. Orang anggapnya homo gitu. Kan? LGBT. Nah, apalagi ada penelitian soal stiker angkot itu kan. Stiker angkot. David Riff. Prof. Dan yang lebih menarik adalah, tapi kalau kita ngomong Bundo Kandung mengajarkan A, B, C, orang bisa menerima itu. Artinya sudah ada prawacana di kepala orang-orang Minang itu yang sifatnya
pro terhadap agenda perempuan, hanya saja labelingnya bukan feminisme. Le fidelite itu ya, kalau Nah, kata Alang Badiou betul, itu, bahwa betul. kesetiaan terhadap alam kultural tuh udah ada. Udah ada gitu. Jadi gue beli wacana lu asal labelnya bukan itu gitu. Iya, Isinya gue beli tapi merek gua kasih sendiri ya. iya, mereknya gitu. beda ya, Barang lu yang lokal ya. bikin lah. Iya, gitu. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat kita mungkin agak sulit untuk menerima label feminis itu tadi gitu. Tapi setelah 2017 ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon itu mulai muncul artikel-artikel jurnal yang kemudian menafsir Quran atau bahkan menafsir Islam secara agak dalam tanda petik sekuler gitu ya. Sehingga sangat mungkin ke depan itu akan ada persinggungan atau bahkan feminisme Islam itu bisa mempengaruhi feminisme liberal, radikal dan yang lainnya gitu. Kita nggak tahu, who knows gitu. Nah, itu barangkali dugaan sementara. Ini sebagai penutup, pertanyaan gue yang terakhir. Benar nggak kalau gue bilang feminisme itu adalah gerakan politik dalam ilmu pengetahuan? Bisa jadi gitu, bisa jadi gerakan politik dalam konteks melawan budaya patriarki gitu. Jadi sehingga misalnya di dalam sains sendiri kan ada oligarki. Kalau hari ini kita kirim manuskrip ke jurnal-jurnal Scopus Q1 misalnya, kalau narasi kita atau temuan riset kita tidak pro terhadap paradigma yang berlaku kuat di satu disiplin akademik, akan ditolak. Nah, feminisme ini juga punya jurnal-jurnal sendiri dan memang berupaya melawan tafsir patriarkis terhadap ilmu pengetahuan. Misalnya sederhana, kenapa nggak ada fisikawan besar yang perempuan yang kita kenal? Kita taunya Newton, Eddington, Valdo Maldini. Fisika loh dia loh. Fisikawan sedang menjadi atau fisikawan kayak Verhaben gitu kan, gagal jadi fisikawan terus jadi philosopher of science. Gagal, dia menunda tuh. Nah, sehingga jangan-jangan memang ada top of mind gue soalnya alumni fisika di Indonesia nomor 1 tuh Valdo Maldini. Kedua Ahmad Thorik. Panas kupingnya nanti. Ahmad Thorik tuh red belt politiknya Detikcom. Ada 2 tuh alumni fisika itu ya. Ya, top of mind gue. Bisa jadi jangan-jangan memang ada budaya patriarki dalam fisika misalnya. Dan Nobel fisika misalnya berapa banyak yang pemenangnya perempuan? Gue nggak tahu gitu. Mungkin ada gitu, tapi kebanyakan kan laki-laki. Sehingga sangat mungkin kalau lo mendefinisikan feminisme sebagai gerakan politik dalam ilmu pengetahuan, boleh. Tapi ya nggak mungkin berarti kita bilang ya mau laki-laki mau perempuan, kalau bagus ya bagus aja gitu. Nah, bagus dalam konteks artikel jurnal itu kan balik lagi ke narasi dominan. Kalau istilah Thomas Kuhn kan ada paradigma dalam normal science gitu. Kalau Imre Lakatos nyebutnya sebagai program riset gitu. Di dalam dunia akademik tuh nggak bebas nilai ya. Tidak bebas nilai. Kalau Barat kan filsafat sains di Barat bilang itu bebas nilai karena mereka cuma mengakui yang eksis itu yang empirical, yang indrawi. Kalau di filsafat ilmu Islam beda lagi. Sensory experience. Kalau di Islam enggak ya? Islam enggak. Ada pembagian lagi itu, alam-alam itu ada pembagian lagi. Itulah bedanya ilmu Tuhan sama ilmu manusia. Subhanallah. Anda sudah cocok menjadi ustadz. Ustadz feminis. Oke. Terima kasih Al Ustadz Kustan Firdaus. Makasih. Ya, kita fasilitasi lah program pengabdian masyarakat untuk menjunjung dan menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Apabila semua dosen seperti Al Ustadz Kustan Firdaus ini, maka Indonesia selamat. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih.